刚才你晕倒了。 Cerita dikanjut di mana Lindong ditawari warisan oleh roh rubah berekor 9. Roh rubah 9 ekor menatap Lindong dengan mata yang dalam, lalu tiba-tiba menanyakan apakah Lindong ingin mendapatkan warisan dari Master Pelahap. Mendengar hal itu, napas Lindong sempat terhenti sementara hatinya bergetar oleh godaan yang besar. Namun Lindong segera menenangkan diri dan bertanya maksud sebenarnya dari perkataan itu. Sementara itu, sebuah dugaan juga muncul di benak Lindong. Lindong mengingat tentang reinkarnasi seperti yang terjadi pada Es Master. Lindong menyadari bahwa jika Master Pelahap juga bereinkarnasi, maka warisannya tidak mungkin diwariskan kepada orang lain. Menyadari hal itu, Lindong pun bertanya apakah Master Pelahap tidak memasuki tahap reinkarnasi. Rubah roh 9 ekor perlahan mengangguk, namun sorot matanya dipenuhi dengan kesedihan. Selanjutnya, rubah itu menjelaskan tentang perang dunia besar di masa lalu ketika leluhur simbol dewa mengorbankan diri untuk menutup celah dunia dan mengusir suku Yimo. Namun kemenangan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Leluhur simbol gugur sementara 8 master simbol terluka parah. Di sisi lain, sebelum meninggal, leluhur simbol hanya memiliki cukup kekuatan untuk mengirim Ice Master ke dalam reinkarnasi. Hal itu bukan tanpa alasan karena Ice Master adalah yang paling berbakat di antara 8 master. Ia adalah satu-satunya yang berpeluang mencapai tingkat leluhur simbol berikutnya. Menyadari ancaman suku Yimo yang belum sepenuhnya berakhir, para master lain pun menerima keputusan tersebut. Mendengar penjelasan itu, Lindong perlahan memahami situasinya. Lindong menyadari bahwa masa depan dunia mungkin bergantung pada kebangkitan kembali dari Ice Master. Namun di saat yang sama, perasaan rumit muncul di dalam hatinya saat membayangkan sosok yang dikenalinya akan berubah di masa depan. Selanjutnya, Lindong bertanya tentang nasib 7 master lainnya. Rubah roh 9 ekor pun menjelaskan dengan nada berat bahwa Master Pelahap, ia adalah sosok yang kekuatannya hanya kalah sedikit dari Ice Master dan berada dalam kondisi hampir binasa saat perang berakhir. Sebenarnya Master Pelahap masih memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi, namun ia memilih jalan lain. Menyadari keadaan para master lain yang sekarat, Master Pelahap justru mengorbankan dirinya. Ia membakar roh Yuan miliknya untuk memberikan kekuatan terakhir demi melindungi 6 master lainnya. Akibatnya Master Pelahap benar-benar lenyap dari dunia ini tanpa jejak. Mendengar kisah itu, Lindong seketika terdiam. Rasa hormat pada saat ini perlahan tumbuh di dalam hati Lindong. Sementara itu, rubah roh 9 ekor menyatakan bahwa sejak saat itu Master Pelahap benar-benar telah pergi tanpa kemungkinan kembali. Namun di sisi lain, rubah itu menambahkan bahwa Lindong sebagai pemilik simbol leluhur Pelahap memiliki kesempatan untuk mewarisi kekuatan tersebut. Mendengar hal itu, Lindong bertanya tentang lokasi dari warisan tersebut. Rubah itu kemudian menjelaskan bahwa Master Pelahap meninggal di dalam istana Dewa Pelahap yang berada di wilayah iblis. Akan tetapi istana itu tersembunyi dalam ruang yang terus berpindah sehingga tidak bisa memiliki konsep tetap. Oleh karena itu tidak ada cara pasti untuk bisa menemukan tempat tersebut. Namun rubah roh 9 ekor menambahkan bahwa istana itu terkadang muncul dengan sendirinya dan dengan simbol leluhur Pelahap. Lindong kemungkinan besar dapat merasakannya. Menyadari hal itu, Lindong pada akhirnya menyatakan keyakinannya. Rubah roh 9 ekor tersenyum melihat sikap tersebut karena Lindong mengingatkannya pada Master Pelahap yang dulu juga penuh kesombongan dan tekad. Selanjutnya, setelah penjelasan tentang warisan selesai, rubah itu bertanya apakah Lindong memiliki benda lain yang berkaitan dengan Master Pelahap. Menyadari maksud pertanyaan itu, Lindong pun mengeluarkan sebuah mayat Pelahap langit yang telah rusak parah. Melihat benda itu, rubah roh 9 ekor tampak terdiam sejenak. Matanya dipenuhi dengan kenangan sementara kesedihan kembali muncul. Rubah itu kemudian menjelaskan bahwa benda tersebut dahulu merupakan pelindung kuat milik Master Pelahap. Di sisi lain, Lindong mengungkapkan bahwa mayat Pelahap langit itu kini hampir tidak dapat digunakan. Menyadari kondisi itu, rubah roh 9 ekor menyatakan bahwa ia tidak dapat mengembalikannya ke kondisi puncak. Namun karena ia pernah menyaksikan proses penciptaannya, ia masih bisa memperbaikinya sebagian dengan bantuan simbol leluhur Pelahap. Mendengar hal itu, Lindong pada akhirnya segera menyetujuinya. Selanjutnya, rubah roh 9 ekor meminta simbol leluhur Pelahap lalu menggunakan kekuatannya. Lubang hitam berputar di udara sementara cahaya hitam mengalir dan menyelimuti mayat Pelahap langit. Seiring proses berlangsung, tanda-tanda rusak pada tubuh mayat perlahan diperbaiki.
Sementara itu Lindong menyaksikan dari samping dan menyadari bahwa kekuatan besar mulai bangkit kembali dari dalam mayat pelahap langit. Sebuah pusaran hitam menggantung di udara berputar perlahan seperti jurang tanpa dasar. Di tengahnya samar terlihat sosok berdiri diam sementara benang-benang cahaya hitam terus menyusut dan masuk ke dalam tubuhnya. Ria kekuatan yang semakin kuat menyebar di dalam pusaran itu dan menandakan perubahan yang hampir selesai. Di kejauhan, Lindong pada saat ini duduk dengan tenang. Tatapannya sesekali tertuju pada pusaran itu dan menyimpan harapan yang sulit disembunyikan. Selama 8 hari, mayat penelan langit pada saat ini berada di dalam pusaran dipulihkan sedikit demi sedikit dengan bantuan kekuatan simbol leluhur pelahap. Namun Lindong juga pada saat ini segera menyadari sesuatu. Sosok roh rubah 9 ekor di hadapannya pada saat ini tampak semakin memudar. Menyadari hal itu, Lindong pun segera menanyakan keadaannya. Roh rubah itu hanya tersenyum tenang lalu menjelaskan bahwa dirinya hanyalah tubuh spiritual yang memang akan menghilang. Membantu Lindong hanyalah balasan atas kebaikannya terhadap sukunya. Bersamaan dengan hal tersebut, suasana pada saat ini berubah. Roh rubah tiba-tiba memusatkan perhatian ke pusaran dan menyatakan bahwa prosesnya hampir selesai. Benar saja, pusaran itu tiba-tiba pada akhirnya bergetar hebat. Cahaya hitam meledak keluar dan membentuk simbol lubang hitam kuno di langit. Di bawah simbol itu, tubuh mayat pelahap langit kembali muncul di hadapan Lindong. Tubuhnya kini dipenuhi dengan ukuran simbol kuno, tampak rapuh dari luar, namun menyimpan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Roh rubah kemudian menjelaskan bahwa kekuatan mayat pelahap langit kini setara dengan ahli tingkat kematian mendalam sempurna. Bahkan ia mampu menahan serangan ahli tingkat samsara, namun ia juga mengakui bahwa hasil ini belum maksimal. Lindong mendengar penjelasan itu dan merasa sudah lebih dari cukup. Dengan pertahanan sebesar itu, perjalanan Lindong di wilayah iblis akan jauh lebih aman. Tanpa ragu, Lindong pada akhirnya menyimpan mayat pelahap langit dan menarik kembali simbol leluhur ke dalam tubuhnya. Selanjutnya, Lindong mengalihkan pandangannya ke kolam tulang besar di langit. Energi merah pekat berputar di dalamnya. Sin King masih berada di sana menjalani proses pewarisan. Lindong tidak dapat merasakan kehadirannya secara jelas, namun ia tahu proses itu masih berlangsung. Ketika Lindong menanyakan berapa lama proses itu akan selesai, roh rubah hanya menjawab bahwa itu bisa memakan waktu beberapa tahun. Mendengar hal itu, Lindong hanya bisa menghela napas. Ia menyadari bahwa pertemuan berikutnya mungkin akan terjadi di masa yang sangat berbeda. Akhirnya, karena semua urusan telah selesai, Lindong memutuskan untuk pergi. Sebelum pergi, Lindong berjanji akan menyampaikan pesan kepada suku rubah 9 ekor. Roh rubah pada akhirnya membalas dengan ucapan terima kasih. Tanpa ragu, Lindong memberi hormat dan hendak berbalik memasuki pusaran ruang dan menghilang. Sementara itu, roh rubah memandang kepergiannya sambil menghela napas panjang, berharap Sin King mampu menyelesaikan warisan yang tidak mudah itu. Sementara itu, jauh di dalam desa suku rubah 9 ekor, suasana sunyi menyelimuti reruntuhan altar. Semua anggota suku berkumpul menatap pintu merah darah yang telah tertutup selama 8 hari. Mereka menunggu, namun hari demi hari berlalu tanpa adanya kabar. Seiring waktu berjalan, harapan juga mulai memudar. Keputusasaan juga pada saat ini perlahan menyebar. Bibi Sin yang duduk paling dekat dengan altar juga merasakan hal itu, namun ia tidak mampu menghentikannya. Ia memahami bahwa jika Lindong dan Sin King gagal kembali, maka nasib suku mereka mungkin akan berakhir di sini. Namun tepat saat harapan hampir padam, perubahan tiba-tiba terjadi. Pintu merah darah itu beriak. Keributan pada akhirnya langsung pecah. Semua mata tertuju ke sana dan sosok pemuda perlahan melangkah keluar dari dalam cahaya merah. Sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah Lindong. Harapan yang hampir mati pada akhirnya kembali menyala sementara Lindong memandang ke arah Bibi Sin. Selanjutnya dengan tenang, Lindong menyampaikan bahwa suku rubah 9 ekor kini memiliki harapan untuk bangkit kembali. Mendengar hal itu, ketegangan yang menekan semua orang seketika runtuh. Namun bukannya bersorak, banyak anggota suku justru menutup mulut mereka sementara air mata mengalir tanpa henti. Esmoni yang telah lama ditekan pada akhirnya benar-benar meluap. Lindong hanya bisa menghela napas pelan melihat pemandangan itu.
Lindong memahami betapa berat penderitaan yang telah dilalui oleh mereka. Sementara itu selanjutnya, Bibi Shin pada akhirnya mendekati Lindong. Dengan mata merah, ia mendengarkan penjelasan tentang apa yang terjadi di aula jiwa leluhur. Setelah memahami semuanya, ia dan seluruh anggota suku berlutut dan menyatakan rasa terima kasih yang tulus kepada Lindong. Mereka menyadari bahwa tanpa adanya Lindong, kesempatan terakhir mereka sudah lama menghilang. Lindong menanggapi dengan senyum pahit lalu mengingatkan agar mereka segera mengaktifkan formasi yang telah direncanakan. Ini adalah saat bagi suku mereka untuk berubah, dan mendengar hal itu, Bibi Shin segera bangkit dan memberi perintah. Seluruh anggota suku bergerak serentak, semangat yang telah lama hilang kini kembali. Singkat cerita, 1 minggu berlalu dan persiapan akhirnya selesai. Sebuah formasi besar menutupi seluruh gunung dan memancarkan riak kuno yang kuat. Lindong berdiri di atas pohon besar di tengah desa mengamati semuanya. Bibi Shin menjelaskan bahwa setelah formasi diaktifkan, desa akan tersembunyi sepenuhnya dari dunia luar. Lindong seketika memahami arti dari keputusan itu. Mereka memilih untuk mengasingkan diri demi kebangkitan di masa depan. Sementara itu di sisi lain, para anggota suku memandang Lindong dengan penuh hormat dan rasa terima kasih. Namun Lindong tahu bahwa waktunya baginya untuk pergi telah tiba. Lindong memberitahu bahwa dirinya harus melanjutkan perjalanan. Di kejauhan, pasukan yang dipimpin Lin Yan juga pada saat ini sudah mendekat. Bibi Shin dan yang lainnya pada saat ini menunjukkan rasa enggan, namun ia tidak bisa menahan Lindong. Lindong kemudian menyampaikan harapannya, dan Lindong percaya bahwa saat suku ini muncul kembali, mereka tidak lagi lemah dan kejayaan masa lalu akan kembali bersinar. Setelah itu, Lindong memberi salam terakhir lalu melesat pergi meninggalkan desa. Di belakangnya, seluruh anggota suku rubah 9 ekor membungkuk hormat. Suara perpisahan mereka bergema di seluruh gunung mengiringi kepergian sosok yang telah mengubah nasib mereka. Sementara itu, gunung itu perlahan akan menghilang dari dunia, menunggu hari di mana ia kembali muncul dan mengguncang seluruh wilayah iblis. Lindong berdiri di luar desa 9 ekor sambil menatap ke kejauhan. Tiba-tiba tanah bergetar hebat sementara semburan hitam melesat ke langit memancarkan aura mengerikan seperti binatang buas kuno yang terbangun. Menyadari hal itu, Lindong tetap tenang dan menunggu dengan tatapan tajam. Tidak lama kemudian, semburan hitam itu berhenti tepat di hadapan Lindong dan sebuah sosok besar melesat turun. Tubuh itu menghantam tanah hingga mengguncang bumi, dan sosok itu adalah Lin Yan. Lin Yan memandang Lindong sambil menyeringai kasar lalu memanggilnya dengan hormat. Lindong hanya tersenyum tipis tanpa banyak bicara lalu memutuskan untuk segera pergi. Sementara itu Lin Yan sempat melirik ke desa 9 ekor dan ia terjakut melihat ruang di sana mulai terdistorsi. Selanjutnya seluruh desa dan gunung perlahan menghilang seolah tak pernah ada. Menyadari keanehan itu, Lin Yan mencoba merasakan energi di sana, namun tidak menemukan apapun seakan tempat itu benar-benar kosong. Melihat reaksi itu, Lindong pun menjelaskan bahwa desa tersebut akan menghilang untuk sementara. Namun ia juga menambahkan bahwa ketika desa itu muncul kembali, kemungkinan seluruh wilayah iblis akan terguncang. Mendengar hal itu, Lin Yan terdiam sejenak lalu mengikuti Lindong tanpa banyak bertanya. Selanjutnya, mereka tiba di hadapan pasukan harimau pemangsa. Di sisi lain, Lin Yan menatap pasukan itu dengan ekspresi tegas lalu menyatakan bahwa Lindong adalah kakaknya. Mulai saat itu seluruh hidup pasukan tersebut juga akan menjadi milik Lindong. Mendengar pernyataan itu, pasukan tersebut langsung menyetujui tanpa ragu. Kesetiaan mereka tidak membutuhkan banyak kata karena bagi mereka Lin Yan adalah raja yang telah memberi kehidupan kedua. Lindong merasa agak tidak berdaya melihat hal itu, namun ia tidak menghentikannya. Lindong kemudian melompat ke punggung binatang besar sementara Lin Yan memberi perintah. Seketika pasukan harimau pemangsa berubah menjadi arus ganas yang melesat pergi meninggalkan wilayah itu dalam kesunyian total. Dalam perjalanan, Lin Yan mulai membahas mengenai rencana mereka. Ia menjelaskan bahwa pertemuan di Gunung Petir Dalam akan dimulai keesokan hari dan semua persiapan hampir selesai. Selain itu, 5 jenderal besar telah setuju untuk bergabung. Menyadari kesempatan itu, Lin Yan mengungkapkan bahwa ia telah menahan diri selama 1 tahun demi hari ini dan kini saatnya bertindak melawan Su Zong.
Lindong menanggapi dengan tenang dan menyatakan bahwa kemampuan menahan diri bukanlah hal yang buruk. Mendengar hal itu, Lin Yan pada akhirnya teringat bagaimana Lindong dahulu juga menahan diri bertahun-tahun demi menghadapi musuhnya. Hal itu pada akhirnya membuat Lin Yan semakin yakin. Namun pembicaraan segera beralih ke kekuatan gunung petir dalam. Lindong menanyakan situasi musuh dan Lin Yan menjelaskan bahwa selain Suzong dan 9 jenderal besar, ada sosok misterius bernama penjaga bayangan. Ia menjelaskan bahwa penjaga itu sangat kuat, bahkan mampu mengalahkan ahli tingkat kematian mendalam hanya dalam satu serangan. Kemungkinan besar kekuatannya juga telah berada dan mencapai puncak tingkat tersebut. Mendengar penjelasan itu, Lindong menyadari bahwa musuh mereka tidaklah sederhana. Namun di sisi lain, Lin Yan merasa lebih tenang karena kehadiran Lindong yang diyakini mampu menghadapi penjaga bayangan tersebut. Selanjutnya, mereka menyimpulkan bahwa kunci utama tetap berada pada Suzong yang hanya selangkah lagi mencapai tahap tingkat samsara. Lindong pada akhirnya segera memutuskan untuk melihat situasi keesokan harinya. Ia tidak ingin meremehkan lawan, namun juga tidak menunjukkan rasa takut. Beberapa waktu kemudian, pasukan mereka tiba di perkemahan besar di dekat Gunung Petir Dalam. Suasana di sana penuh dengan berbagai faksi, namun ketika pasukan harimau pemangsa masuk dengan aura ganas mereka, seluruh perkemahan langsung menjadi sunyi dan tidak ada yang berani menghalangi. Malam harinya, Lin Yan pada saat ini diam-diam membawa Lindong keluar menuju hutan di belakang perkemahan. Setelah menembus hutan, mereka tiba di sebuah tebing tempat 5 jenderal besar telah menunggu. Kelima jenderal itu menatap Lindong dengan tatapan sedikit ragu. Mereka mempertanyakan kekuatannya karena Lindong hanya tampak seperti manusia di tingkat awal kematian mendalam. Selain itu, mereka juga meragukan apakah Lindong mampu menghapus segel yang membelenggu mereka. Salah satu dari mereka bahkan menolak rencana tersebut dan berniat pergi. Namun menyadari situasi itu, Lindong langsung bergerak. Dalam sekejap, Lindong muncul di hadapan sosok jenderal tersebut. Selanjutnya, cahaya hijau meledak dari tubuhnya disertai dengan auman naga yang menggema. Jenderal itu segera bertahan dan membentuk baju zirah kuat, namun serangan Lindong datang terlalu cepat. Dengan satu pukulan, pertahanan itu pada akhirnya hancur dalam sekejap. Dampaknya membuat jenderal tersebut terpental jauh, menghantam gunung hingga menciptakan kehancuran besar. Melihat kejadian itu, 4 jenderal lainnya seketika terdiam. Mereka menyadari bahwa kekuatan Lindong jauh melampaui dugaan mereka. Sementara itu di sisi lain, Lindong berdiri tenang di dekat api unggun. Ia menatap mereka dengan senyum tipis lalu menyampaikan maksudnya tanpa kata-kata berlebihan, seolah memberi jawaban atas semua keraguan mereka dan kini tidak ada lagi yang berani meremehkannya. Sementara itu Lin Yan yang berdiri diam akhirnya membuka suara dengan tawa dingin dan menanyakan apakah mereka sudah puas. Tatapannya tajam dan penuh keganasan membuat keempat jenderal itu semakin berhati-hati. Centong, pria bertubuh kekar dengan dada terbuka segera mencoba meredakan suasana. Ia menjelaskan bahwa kehati-hatian mereka bukanlah tanpa alasan karena urusan yang akan mereka hadapi menyangkut nyawa banyak orang. Namun Lin Yan pada saat ini tampak tidak terlalu peduli. Ia menegaskan bahwa bahkan tanpa bantuan mereka, dirinya dan Lindong sudah cukup untuk menghadapi apa yang akan datang. Ia juga menyindir bahwa segel di tubuh mereka bisa saja dibiarkan begitu saja. Mendengar hal itu, keempat jenderal pada saat ini hanya bisa tersenyum kaku karena mereka jelas tidak berani membalas. Sementara itu Lindong selanjutnya mengambil alih suasana dengan sikap lebih tenang. Lindong meminta mereka tidak mempermasalahkan sifat Lin Yan lalu menegaskan kembali satu hal penting. Lindong pada saat ini kembali bertanya apakah mereka masih meragukan Lindong. Pertanyaan itu membuat mereka segera menyangkal meskipun dalam hati mereka justru merasa Lindong jauh lebih berbahaya dibanding Lin Yan. Tak lama kemudian sosok bernama Posan kembali dari kejauhan dalam keadaan menyedihkan. Ia mendekat lalu mengakui kekuatan Lindong dengan jujur. Selanjutnya Lin Yan pada akhirnya meminta semuanya untuk memperkenalkan diri. Satu persatu mereka menyebutkan identitas mereka masing-masing. Di sana ada Jenderal Singa Logam Centong, Jenderal Kera Iblis Moho, Jenderal Elang Emas Diaoling, Jenderal Macan Tutul Jia, dan Jenderal Amor Gunung Posan. Susah banget namanya.
Mendengar hal itu, Lindong pada akhirnya memperkenalkan dirinya dengan singkat. Selanjutnya, suasana pada akhirnya menjadi sedikit lebih santai. Namun rasa hormat mereka terhadap Lindong pada saat ini telah terbentuk dengan kuat. Tanpa membuang waktu, Lindong langsung menuju inti permasalahan. Lindong meminta mereka mengulurkan tangan karena ia akan membantu menghapus segel hantu kegelapan dalam tubuh mereka. Keputusan ini mengejutkan mereka sebab hal itu sebenarnya adalah kartu tawar terbesar yang dimiliki Lindong. Meski terjekut, Centong segera maju terlebih dahulu. Saat telapak tangan Lindong menyentuh lengannya, cahaya hitam muncul dan asap putih mulai mengepul. Segel gelap itu bergetar seolah hidup sebelum perlahan ditarik keluar dari tubuhnya. Beberapa saat kemudian, segel itu sepenuhnya tercabut dan berubah menjadi bentuk cahaya hitam di tangan Lindong. Tanpa ragu, Lindong langsung menghancurkannya dengan kekuatan pelahap yang ia miliki. Melihat hal itu, kegembiraan tidak bisa disembunyikan dari wajah Centong dan yang lainnya. Mereka akhirnya terbebas dari belenggu yang selama ini mengikat mereka. Selanjutnya, satu persatu jenderal lain pada akhirnya maju. Po San yang sempat meremehkan Lindong sebelumnya kini bersikap jauh lebih sopan. Lindong mengulangi proses yang sama, mencabut segel dari tubuhnya dan ekspresi lega serta emosional langsung terlihat di wajah Po San. Kemudian 3 jenderal lainnya juga menjalani hal yang sama dan dalam waktu singkat semua segel berhasil dihapus. Setelah semuanya selesai, Lindong menyatakan bahwa mereka kini telah terbebas. Mendengar hal itu, kelima jenderal segera mengucapkan terima kasih dengan tulus. Beban yang besar yang selama ini mereka tanggung pada akhirnya benar-benar lenyap. Namun di tengah rasa lega itu, Dowling mengajukan pertanyaan penting. Ia bertanya apakah Lindong tidak khawatir mereka akan pergi begitu saja setelah dibebaskan, mengingat menghadapi Suzong adalah hal yang sangat berbahaya. Mendengar pertanyaan itu, suasana kembali menegang. Lin Yan menatap mereka dengan aura ganas sementara Lindong tetap tenang. Lindong lanjut menjelaskan bahwa pertempuran esok hari memang berbahaya. Namun ia dengan santai menyatakan bahwa bahkan jika hanya dirinya dan Lin Yan yang bertindak, Suzong tetap akan mokat. Bantuan mereka hanya akan membuat segalanya terasa lebih mudah. Kata-kata itu terdengar sombong, namun disampaikan dengan ketenangan yang membuatnya terasa nyata. Keheningan pada akhirnya benar-benar menyelimuti area api unggun. Kelima jenderal menatap Lindong, perlahan merasakan tekanan yang berbeda dari sebelumnya. Jika Lin Yan seperti binatang buas yang mengaum, maka Lindong bagaikan bilah tajam yang tersembunyi, tenang namun mematikan. Menyadari hal itu, mereka pada akhirnya segera mengambil keputusan. Mereka sepakat untuk membantu dengan syarat Lindong benar-benar mampu mengalahkan Suzong. Jika itu terjadi, maka mereka akan mendukung Lin Yan menjadi komandan iblis baru di Gunung Petir Dalam. Lindong hanya mengangguk pelan. Ia kemudian berdiri dan menatap ke arah kegelapan Gunung Petir Dalam yang menjulang di kejauhan. Malam semakin sunyi sementara niat di hatinya semakin jelas. Besok Lindong akan menghadapi Suzong dan menentukan siapa yang layak berdiri di puncak kekuasaan. Pegunungan Petir Dalam merupakan wilayah yang termasyhur di seluruh wilayah Perang Buas. Tempat itu menjadi pusat kekuasaan Gunung Petir Dalam, salah satu dari 8 faksi teratas yang menguasai wilayah hingga puluhan ribu mil. Banyak faksi hidup di bawah naungannya dan siapapun yang ingin bertahan harus tunduk serta memberikan upeti setiap tahun. Dengan demikian, hukum rimba berlaku jelas di sana, yang kuat melahap yang lemah tanpa ampun. Pada hari itu, suasana pegunungan Petir Dalam menjadi jauh lebih meriah daripada biasanya. Pertemuan gunung tahunan sedang berlangsung sementara berbagai faksi dari segala penjuru berdatangan membawa persembahan. Lindong yang mengikuti Lin Yan menyaksikan keramaian itu dengan sedikit keterjekutan dan menyadari betapa besarnya pengaruh Gunung Petir Dalam. Sementara itu, Lin Yan menjelaskan bahwa seluruh wilayah ini ibarat sebuah kerajaan dengan petir guntur dalam sebagai penguasa mutlak. Faksi-faksi lain hanya bawahan yang harus patuh. Menyadari hal itu, Lindong memahami bahwa kekuatan adalah satu-satunya hukum yang berlaku di tempat ini. Tak lama kemudian, pasukan harimau pelahap yang dipimpin Lin Yan mendekati gerbang pegunungan. Gerakan mereka seperti gelombang hitam membuat banyak pihak merasa gentar. Namun saat mereka tiba di jalur masuk yang dijaga ketat, suasana mendadak menegang.
Jenderal Tian E muncul dan mengingatkan bahwa semua pasukan harus berhenti di kaki gunung sesuai aturan. Lin Yan menanggapi dengan tajam seolah menantang maksud tersembunyi dari Tian E. Di sisi lain, Tian E tetap berpegang pada aturan sambil menyebut nama Komandan Iblis sebagai penekanan. Ketegangan di antara keduanya terasa jelas mengingat permusuhan lama mereka. Namun Lin Yan akhirnya memerintahkan pasukannya untuk berhenti dan beristirahat di kaki gunung. Meskipun mengikuti aturan, tetapi tindakannya yang menghalangi sebagian jalur jelas menunjukkan sikap tidak memberi muka kepada Tian E. Melihat hal itu, wajah Tian E menggelap namun ia tidak bertindak lebih jauh. Selanjutnya, Lindong dan Lin Yan pada saat ini bersiap naik ke gunung. Namun Tian E tiba-tiba menghentikan mereka dan mempertanyakan identitas Lindong. Aura membunuh langsung terpancar dari Lin Yan seolah siap menyerang jika diperlukan. Menyadari situasi itu, Lindong segera menjelaskan dengan tenang bahwa dirinya adalah saudara Lin Yan dan datang untuk menghadiri pertemuan. Penjelasan tersebut seketika mengejutkan banyak orang di sekitar. Mereka tidak pernah membayangkan Lin Yan yang terkenal buas dan tak terkendali akan mengakui seorang sebagai kakak. Tian E juga teringat rumor tentang Lindong yang pernah mengalahkan penguasa kota ular darah. Ia lanjut akhirnya mengizinkan mereka lewat meskipun menyimpan kecurigaan. Setelah itu, Lindong dan Lin Yan pada akhirnya melanjutkan perjalanan menuju puncak utama. Di sana aula besar berdiri megah dengan formasi pertahanan yang kuat, sementara lautan manusia telah memenuhi tempat itu. Suasananya begitu ramai hingga suara kerumunan seakan mengguncang langit. Lin Yan sebagai salah satu jenderal utama langsung membawa Lindong ke posisi depan dan duduk di kursi penting. Banyak tatapan tertuju pada mereka, terutama pada Lindong yang identitasnya belum jelas. Namun Lindong tetap tenang seolah tidak terpengaruh oleh keramaian di sekitarnya. Sementara itu para jenderal lain juga mulai berdatangan, termasuk pihak-pihak yang diam-diam merencanakan sesuatu yang besar. Lindong menangkap kegelisahan tersembunyi di antara mereka dan menyadari bahwa pertemuan ini mungkin tidak akan berjalan damai. Di sisi lain, perhatian Lindong tertarik pada seorang wanita cantik dengan aura liar. Tatapannya tertuju pada Lin Yan yang mengandung perasaan yang sulit dijelaskan. Ketika ditanya, Lin Yan menjelaskan dengan enggan bahwa wanita itu pernah dikalahkannya dan sejak saat itu terus mengganggunya. Wanita itu yang berasal dari suku kucing surgawi 9 nyawa kemudian mendekat. Ia menantang Lin Yan untuk bertarung kembali namun ditolak dengan dingin. Reaksi itu sempat membuatnya kesal, namun sikapnya berubah saat mengetahui bahwa Lindong adalah kakak Lin Yan. Menyadari hal itu, wanita itu pun segera bersikap lebih halus dan memperkenalkan diri bahwa ia bernama Huo Miao. Perubahan sikapnya membuat banyak jenderal terjekut karena mereka belum pernah melihat sisi lembut dari wanita yang biasanya angkuh itu. Lindong menatap Huo Miao yang tersenyum di hadapannya sementara pandangannya juga menyapu orang-orang di sekitar. Melihat suasana yang santai, Lindong tersenyum tipis lalu mengangguk mengucapkan terima kasih karena telah merawat Lin Yan. Namun Huo Miao tampak terjekut ketika mendengar sebutan itu. Tatapannya beralih ke Lin Yan dengan ekspresi aneh seolah tidak percaya bahwa sosok ganas seperti itu memiliki panggilan yang begitu ringan. Sementara itu Lin Yan hanya menunjukkan wajah tak berdaya, menyadari bahwa kakaknya kembali mempermainkannya. Lindong kemudian menjelaskan dengan santai bahwa Lin Yan adalah saudaranya dan itu membuat Huo Miao mengangguk pelan. Akan tetapi Huo Miao membalas dengan nada sedikit kesal dan menyiratkan bahwa sebenarnya ia tidak pernah benar-benar merawat Lin Yan. Bahkan ia sesungguhnya tidak berani melakukan hal itu. Mendengar hal itu, Lin Yan langsung menegur dengan suara berat, sementara itu Huo Miao yang tersinggung memilih pergi. Namun sebelum benar-benar menjauh, ia diam-diam mengirim peringatan agar mereka berhati-hati hari ini. Menyadari hal itu, mata Lindong pun sedikit menyipit. Lindong menangkap makna tersembunyi dari balik peringatan tersebut, sementara itu Lin Yan menekan niat membunuh yang sempat melonjak di dalam dirinya. Lindong kemudian berkomentar bahwa Huo Miao sebenarnya bukan orang yang buruk. Hal itu membuat Lin Yan kebingungan dan menyangkal adanya perasaan apapun. Ia menjelaskan bahwa balas dendam mereka belum usai sehingga tidak ada ruang untuk hal lain. Namun Lindong dengan tenang menanggapi bahwa balas dendam tetaplah penting, tetapi bukan berarti mereka harus mengabaikan hal lain di dalam hidup. Mendengar hal itu, Lin Yan hanya tersenyum pahit dan memilih menunda pembicaraan.
Lin Yan pada saat ini menyadari bahwa hari ini Gunung Petir Dalam tidak akan tetap tenang. Seiring waktu berlalu, aula besar pun menjadi semakin ramai. Para pemimpin berbagai faksi berkumpul, namun di sisi lain mereka hanyalah pelengkap dalam pertemuan ini. Akhirnya dentang lonceng berat bergema dan membuat seluruh tempat perlahan sunyi. Selanjutnya Suzong muncul di atas tahta dengan aura yang menekan. Angin hitam berputar di sekelilingnya sementara kilat petir tampak hidup di matanya. Ia disambut hormat oleh semua orang dan menunjukkan kedudukannya sebagai salah satu komandan iblis. Lindong mengamati sosok itu dengan tenang dan menyadari kekuatan serta wibawanya. Namun di sisi lain ia juga melihat kekejaman tersembunyi di dalam diri Suzong. Sementara itu Lin Yan tanpa sadar condong ke depan seperti harimau yang siap menerkam. Menyadari hal itu, Lindong menenangkannya dengan sentuhan ringan membuat Lin Yan kembali menahan diri. Sementara itu Suzong kemudian membuka pertemuan dengan tawa lebar dan memerintahkan anggur dibagikan. Suasana kembali meriah, namun di balik itu ketegangan perlahan tumbuh. Ketika ia bersulang dengan 9 jenderalnya, Lindong hanya mengamati dengan tenang, mengetahui bahwa semua ini hanyalah kepura-puraan. Tak lama kemudian, Suzong mengalihkan perhatiannya kepada Lindong. Ia memuji pencapaian Lindong yang telah mengalahkan Cao Ying, sementara Lindong merespon dengan rendah hati. Namun fokus Suzong pada akhirnya segera kembali kepada Lin Yan. Tatapannya dipenuhi keserakahan, sementara itu Lin Yan membalas tanpa gentar. Ketegangan pada akhirnya segera meningkat. Kedua pasang mata saling bertabrakan, memancarkan niat membunuh yang tersembunyi. Menyadari perubahan ini, banyak orang mulai gelisah sementara suasana aula perlahan menjadi sunyi. Huo Miao yang melihat hal ini menjadi cemas dan menyadari bahwa peringatan sebelumnya tidak dihiraukan. Ia berharap Lindong akan menghentikan Lin Yan, namun Lindong justru tetap diam seolah menunggu sesuatu. Pada akhirnya Suzong memecah keheningan dengan pujian yang tersirat menguji. Menyadari kesempatan itu, Lin Yan langsung mengajukan permintaan. Ia meminta agar segel hantu kegelapan yang dalam dilepaskan dari tubuh mereka. Mendengar hal itu, wajah Suzong seketika berubah. Tekanan yang mengerikan menyelimuti tubuhnya saat ia mempertanyakan keberanian Lin Yan. Namun meskipun begitu, Lin Yan pada saat ini sama sekali tidak mundur. Ia mengungkapkan alasan sebenarnya bahwa Suzong menahannya hanya demi warisan darah esensi dalam tubuh Lin Yan. Suasana pada akhirnya seketika kembali membeku. Para pemimpin faksi terjekut menyadari bahwa konflik besar tengah terbuka di hadapan mereka. Di sisi lain, Suzong pada saat ini juga menjadi semakin dingin. Ia mempertanyakan sumber keberanian Lin Yan lalu mengarahkan pandangannya kepada Lindong. Semua mata mengikuti arah itu dan keraguan muncul di benak mereka ketika mereka bertanya-tanya apakah Lindong adalah alasan dibalik keberanian tersebut. Pada saat itu Lindong perlahan meletakkan cangkir anggur miliknya. Ia mengangkat kelapa dan menatap Suzong dengan tenang. Suaranya terdengar lembut namun mengandung ketegasan yang dalam dan Lindong mulai berbicara. Lindong menjelaskan bahwa ia tidak keberatan jika Lin Yan bertarung dengan Suzong. Bahkan Lindong menerima kehilangan sebagian warisan darah. Namun seketika itu juga niat membunuh meledak dari dirinya. Lindong menyatakan bahwa Suzong telah melampaui batas dengan menanamkan segel hantu kegelapan untuk mengendalikan Lin Yan. Selanjutnya Lindong menatap tajam ke arah Suzong memperlihatkan senyum dingin. Ia menegaskan bahwa tidak ada yang berhak mengendalikan saudaranya, terlebih lagi seorang seperti Suzong. Akhirnya dengan suara yang tenang namun mematikan, Lindong menyatakan keputusan. Hari ini ia akan menuntut adanya balasan. Seluruh aula pun jatuh dalam keheningan mutlak sementara semua orang terpaku menyadari bahwa badai besar tidak lagi bisa dihindari.